Selamat datang di Ngalor Ngalbum Horor. Harga plastik naik imbas perang. Habis gini harga pangan kayaknya yang naik. Lur, tolong bisa nggak ini ada yang kirim-kirim nuklir ke rumahnya Trump gitu? Bisa nggak? Ada nggak yang bisa kayak gitu? Balik mana ambil aku Icang, dan kali ini kita akan mengalor film asal Yunani yang mantap jiwa, twistnya juga Yahud, yaitu The Other Me tahun 2016, mengisahkan tentang seorang dosen kriminologi yang ditugaskan menginvestigasi kasus pembunuhan berantai, sampai akhirnya Pak dosen ini menemukan hubungan kasus dengan kata-kata seorang filsuf zaman dulu dan juga sebuah angka. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan ngawur dari dulurku Muhandis ya. Cak nanya, kalau cowok itu selalu salah, berarti cowok yang bilang cewek selalu benar itu benar atau salah? Cewek benar atau salah? Lah ya juga lur ya. Sebuah paradoks yang membingungkan. Monggo sketch akan. Pada tahun 1987 di Yunani, seorang gadis bocil merayakan ulang tahunnya ke-10 bersama keluarga. Saat itu kakeknya memberikan 2 buah liontin dengan ukiran wajah seorang filsuf Yunani yang menggambarkan cinta sejati. Lalu gadis bocil ini pun memakai kalung liontinnya, sedangkan liontin satunya akan dia berikan ke seseorang yang benar-benar dia cintai. 20 tahun kemudian pada tahun 2007, seorang wanita bernama Cleo merayakan ultah ke-30 di klub malam bersama teman-temannya, termasuk pacarnya bernama Mantos, juga sohibnya Cleo, yaitu Danai. Setelah pesta selesai, Mantos pun membonceng Cleo naik motor dan melipir di jalanan sepi, bukan untuk asal lole di semak-semak, tapi untuk melamarnya lur. Alhamdulillahnya Cleo pun mau menerima Mantos dan dia terlihat begitu bahagia. Tapi tiba-tiba terjadi suatu insiden yang sangat amat mengerikan, dan inilah aku yang lain. Από ένα νησί τη Σάμο. Και έτσι είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό ήταν. Ναι, δεν σ' αρέσει? Θα ζήσουμε όλα τα αύριο μαζί. Scene pun beralih ke 8 tahun kemudian di malam tahun baru 2015. Seorang dosen kriminologi bernama Dimitris setiap harinya sering menyendiri, dan seselesainya beraktivitas, Dimitris selalu ke rumah sakit untuk menemani sang ayah yang sudah 4 tahun dirawat dalam keadaan koma karena kejadian tabrak lari. Pada tanggal 1 Januari 2015, Dimitris tidak merayakan tahun baru dan menghabiskan malam di samping ayahnya. Namun di lain tempat terdapat seorang hakim bernama Christina yang tewas dibunuh oleh sosok misterius, dan kita sebut saja si pembunuh dengan nama Alexander. Enggak dong, kekerenan kalau itu Paijo aja lur. Karena memang tidak ada saksi maupun bukti rekaman CCTV, polisi pun menduga Christina meninggal karena terpleset jatuh dari tangga. Lalu beberapa hari kemudian di tanggal 4 Januari, seorang dokter yaitu Alexis juga tewas terbunuh di kantornya, yang sepertinya pelakunya juga Paijo lur. Στην είσοδο της πολυκατοικίας της, αλλά δώσει της βοήθεια από ό,τι. Dimitris pun ditelepon rektor di kampusnya yang bernama Aristoteles untuk menangani kasus pembunuhan Alexis, karena Aristoteles sohipan dengan wakil kepala polisi bagian pembunuhan yaitu Apostolos yang membutuhkan pendapat dari ahli kriminologi seperti Dimitris yang seorang profesor. Dimitris pun langsung OTW TKP, dan di sana dia melihat kata-kata dengan bahasa Yunani kuno yang tertulis di karpet ruang kerjanya Alexis, yaitu katakan yang seharusnya dan jangan dengar yang tidak perlu. Kondisi korban juga terlihat sangat mengerikan karena leher Alexis digorok, tangannya ditusuk, dan 4 jarinya dipotong. Lalu juga terdapat sebuah amplop tanpa noda darah di kantong baju Alexis yang berisi uang kertas 200 dan 20 euro. Εντάξει. Μάλιστα κύριε Παδικητά. Αν είναι νεκρός εδώ και 6 ώρες, πάει να πει πως συναντήθηκε με...
Di apartemennya, Dimitris mencari tahu tentang Alexis di Google, namun dia tidak mendapatkan info apapun. Lalu keesokan harinya, Dimitris pergi menemui Apostolos di kantor polisi untuk membahas kondisi TKP yang menurutnya motif pembunuhan tersebut sepertinya adalah balas dendam karena pembunuhannya begitu kejam, yang tentu bukan karena motif asmara atau pembunuhan karena emosi sesaat, lur. Selain itu terdapat kode-kode di TKP seperti jari-jari yang ditugel, pecahan 200 dan 20 euro, serta amplop uang yang anehnya bersih dari darah. Lalu untuk memudahkan Dimitris, kepolisian pun meminjamkan berkas kasus Alexis, dan ketika ditelaah lebih jauh, ternyata tulisan di TKP Alexis adalah kutipan dari Pythagoras, yaitu seorang filsuf zaman Yunani kuno, dan menurut hasil lab tulisan tersebut ditulis dengan darah Alexis, yang kemungkinan besar dibuat oleh Paijo dengan sarung tangannya. Hari demi hari, minggu demi minggu pun berlalu, dan ngerinya di tanggal 12 Maret terjadi pembunuhan yang ketiga di kamar suatu hotel nomor 220, di mana korbannya adalah seorang pengacara bernama Dimosthenis yang sempat dibius dengan dosis tinggi, lalu lidahnya dipotong yang akhirnya tewas karena pendarahan hebat. Di sana juga terdapat tulisan Yunani kuno menggunakan darah korban yang lagi-lagi adalah kutipan Pythagoras, yaitu menyembunyikan kebenaran ibarat mengubur emas. Melihat itu, Dimitris pun sangat yakin jika pembunuhan Alexis dan Dimosthenis saling berhubungan. Το αρχείο από αυτές. Μόνο εδώ έχουμε και μία στην είσοδο, αλλά δεν... Ο ίδιος δράστης. Αυτό φοβόμουν κι εγώ. Dari tewasnya korban ketiga, Apostolos teringat dengan kasus bundir di awal tahun, tepatnya tanggal 2 Januari, karena juga terdapat tulisan Yunani kuno, yaitu semua ditakdirkan mati. Korban yang meninggal sebut saja Ngadiran, seorang lulusan sastra klasik, dan setelah diperhatikan dengan cermat, lur, Dimitris pun sangat terkejut karena waktu kematian korban di jam 2:20 menit, seperti nomor kamar hotel 220, juga uang 220 euro, ya kan? Atau dengan kata lain, Ngadiran bukan bundir, melainkan dibunuh oleh Paijo. Tak lama kemudian Dimitris ditelepon oleh pihak rumah sakit karena kondisi ayahnya yang semakin memburuk. Dokter mengatakan jika ayah Dimitris terkena stroke parah, nyawanya benar-benar ditopang mesin penunjang kehidupan dan tidak bisa pulih. Dokter sempat menyarankan Dimitris untuk mematikan mesin tersebut dan mengikhlaskan kepergian sang ayah daripada beliau terus menderita. Namun Dimitris menolak tawaran itu. Διακόψω τη μηχανική υποστήριξη. Είναι μάταιο να τον ταλαιπωρούμε. Σήμερα είμαι βραδινή. Θα είμαι μαζί του συνέχεια. Dimitris penasaran dengan angka 220 yang terus muncul di setiap pembunuhan, dan dia menemukan berita tentang Dimosthenis yang telah memanipulasi lebih dari 30 kasus yang ditanganinya, mulai dari pemerasan, pembunuhan, sampai narkoboy. Ternyata Dimosthenis juga pernah bekerja sama dengan seorang hakim, tak lain tak bukan adalah Christina, yang diduga tewas karena terjatuh dari tangga. Dimitris pun curiga mengapa Christina yang sudah berumur malah lewat tangga ke penthouse-nya, karena seharusnya dia bisa naik lift. Saat itu juga Dimitris akan menemui suami Christina bersama Apostolos, dan saat berada di lift mereka pun kembali menemukan petunjuk, lur, yaitu kutipan dari Pythagoras yang mengatakan bahwa semuanya terjadi berdasarkan angka. 1 adalah awal dari segalanya. Dengan kata lain, angka-angka di setiap pembunuhan bukan sekedar kebetulan dan memang disengaja oleh Paijo. Selain itu, di lift juga terdapat keterangan bahwa kapasitas maksimum 220 kg, lur, ya, lagi-lagi angka 220, ya kan? Dan mereka berdua pun yakin jika Paijo terlibat dalam kematian Christina yang merupakan korban pertamanya. Itu artinya Paijo mengatur beberapa korbannya agar tidak terlihat seperti pembunuhan untuk mengulur waktu agar korban-korban selanjutnya tidak curiga, lur. Namun Dimitris belum menemukan keterkaitan Dr. Alexis dengan kasus ini, sedangkan Apostolos diminta fokus menyelidiki kasus Ngadiran yang kematiannya dianggap bundir. Τα καταριθμών γίνουν αρχά πάντα.
Δεν είναι υπογραφή του τα αρχαία ρητά, κύριε Υποδικητά. Ο αριθμός 220 είναι. Τι ένας κατά συρροή δολοφόνο θέλει να ξέρουμε ότι το έκανε. Dimitris pun janjian dengan Pak Rektor Aristoteles untuk membahas tentang kasusnya yang buntu karena Dimitris masih bingung apa keterkaitan para korban dengan Pitagoras dan angka 220. Lalu Aristoteles pun menyarankan agar Dimitris menemui seorang ahli matematika kenalannya yang juga suka sejarah Yunani, dan beliau sekarang ada di event konferensi matematika di Paris. Gak pakai lama, Dimitris pun langsung OTW ke sana dan menanyakan apa hubungan Pitagoras dengan angka 220. Si ahli matematika pun membahas suatu topik dari para pengikut Pitagoras di masa lampau yang dinamakan Aeterus ego, atau bahasa Inggrisnya adalah other me alias bentuk diriku yang lain. Ini adalah teori bilangan bersahabat lur, yaitu pasangan angka yang sangat amat langka dan spesial karena pembagi sejati dari angka itu jika dijumlahkan akan menjadi angka pasangannya. Bingung ya pasti Anda ya? Oke, tak jelasin bentar ya lur ya, dengan sangat perlahan biar Anda tidak mumet karena ini sangat-sangat penting lur, oke? Jadi 220 itu memiliki bilangan pembagi sejati yaitu 1, 2, 4, 5, 10, sekian, dan sekian. Dan semua angka pembagi sejati ini bila dijumlahkan sama dengan 284. Uniknya angka-angka pembagi sejati dari 284 yaitu 1, 2, 4, 71, dan 142. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 220 lur. Intinya 220 dan 284 merupakan angka yang termasuk dalam bilangan bersahabat alias Aeterus ego. Kalau kalian kurang mudeng bisa diulang lagi penjelasannya atau googling tentang bilangan bersahabat ya lur ya. Dimitris yang kini tahu bahwa angka 220 dan Pitagoras adalah petunjuk penting akan mencari tahu di manakah petunjuk angka 284 alias pasangan dari 220 itu. Dimitris yang kini tahu bahwa angka 220 dan Pitagoras adalah petunjuk penting akan mencari tahu di manakah petunjuk angka 284 pasangan dari 220 itu. Hétéros ego, mon autre moi. D'accord? C'est la théorie des nombres amicaux. Mon autre moi de l'un de ces deux nombres est égal à l'autre nombre. L'heure exacte de 220, on retrouve 280. D'accord? Si on additionne ces nombres, ça donne 220. Setelah ngobrol dengan ortunya Ngadiran, Apostolos pun menjelaskan temuannya ke Dimitris, yaitu insiden di awal film lur, di mana Mantos ditabrak mobil tepat setelah dia melamar pacarnya Cleo. Naasnya Cleo langsung meninggal di TKP, sedangkan Mantos sampai sekarang masih hidup, namun terus dirawat intensif di rumah sakit. Sementara itu orang yang menabraknya adalah Tony Marnelis, anak dari pengusaha ternama yang malam itu sedang kobam parah. Brengkesnya Tony berhasil bebas karena membuat alibi jika Mantos dan Cleo bermesraan sambil kebut-kebutan naik motor hingga menabrak mobilnya dan kecelakaan fatal pun terjadi. Ngadiran sendiri adalah temannya Tony yang saat insiden juga ada di mobil dan membelanya. Christina adalah hakim di persidangan kasus itu. Demosthenes adalah pengacaranya Tony. Sementara Alexis adalah dokter yang membawa bukti medis palsu bahwa Tony tidak berkendara dalam keadaan kobam. Sumpah miris banget dengarnya lur. Begitu mudah oknum-oknum tidak bermoral ini membantu pihak yang salah. Είναι παλιά ιστορία. Το 2007, δύο νεαρά παιδιά. Το αυτοκίνητο το οδηγούσε ο Τόνι Μαρνός του βιομηχάνου. Το δικαστήριο έκρινε το Μαρνέλη. Η κοπέλα σκοτώθηκε επί τόπου. Η Χριστίνα Δεσίλα ήταν η πρόεδρος. Ο παπάς ήταν ο γιατρός που... Lalu menurut laporan kepolisian, Cleo menggunakan liontin dengan angka 284. Ya, dengan ini sudah jelas hubungan angka 220 terhadap semua pembunuhan yang telah terjadi. Dan kemungkinan besar lur, Paijo alias pelakunya adalah seseorang yang sangat dekat dengan Cleo dan memakai liontin nomor 220 sebagai
sebagai pasangan angkanya. Namun tak lama kemudian Apostolos mendapat kabar bahwa Tony si pengendara mobil sudah menghilang entah kemana dalam 24 jam terakhir. Tentu of course dia merasa ketakutan karena orang-orang di kasus itu terbunuh satu-satu, ya kan? Akan tetapi Dimitris yakin jika Tony baru akan dibunuh 5 hari lagi atau hari ke-142 di tahun itu. Jadi lur, seperti yang aku jelaskan tadi, angka 284 memiliki 5 pembagi sejati, yaitu 1, 2, 4, 71, dan 142, di mana korban-korban sebelumnya dibunuh sesuai hari yang mengikuti angka pembagi sejati itu. Christina di hari pertama tahun 2015 alias 1 Januari, Ngadiran ditemukan bundir tanggal 2, Alexis dibunuh tanggal 4, Dimosthenis 12 Maret alias hari ke-71, dan kemungkinan besar Tony si pelaku tabrakan baru akan dibunuh tanggal 22 Mei atau hari ke-142 lur. Πρώτη μέρα του χρόνου βρέθηκε νεκρή. Τη μέρα του χρόνου. Να δώσω εντολή για να βγει ένταλο. Ο έτερος εγώ της κοπέλας. 142η μέρα. 220. Setelah itu Dimitris pergi ke kediaman Mantos. Awalnya dia tidak diperbolehkan masuk, namun akhirnya Dimitris dipersilahkan begitu dia mengatakan jika Tony sudah menghilang. Ibu Mantos sudah mengetahui semua pembunuhan yang terjadi dari berita yang beredar. Lalu Dimitris bertemu Mantos yang kondisinya sangat amat mengerikan lur. Karena setelah kecelakaan 8 tahunan yang lalu, Mantos koma selama 4 bulan sampai menjalani operasi 11 kali khususnya di bagian wajah karena sangat amat hancur. Bahkan sekarang Mantos hanya duduk di kursi roda dan sehari-harinya harus dirawat oleh ibunya di rumah. Mantos juga mengaku dia bukan pelaku dari pembunuhan orang-orang itu karena kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan untuk keluar sendirian. Mirisnya Mantos masih ingat kata-kata Tony tepat saat insiden tabrakan terjadi, di mana Tony tidak mau membawa Mantos dan Cleo ke rumah sakit karena takut mobilnya kotor katanya. Bahkan Tony langsung mengajak Ngadiran pergi dari sana dan Tony sampai menggunakan kata persetan dengan kondisi mereka berdua. Selain itu Mantos masih memimpikan kejadian tragis itu setiap malam dan selalu teringat dengan kepergian sang kekasih Cleo. Apalagi Cleo memiliki cita-cita besar untuk menjadi dokter anestesi. Χάμισε του, σου λέω πάμε. Να κάνουμε το αμάξι μπουρδο. Δουλεύω κάθε βράδυ στον ύπνο μου εδώ και 8 χρόνια. Κάθε βράδυ. 4 μήνες σε κόμμα. Την κυρία της δεν πήγα. Τη ζει η μάνα μου σαν να ήμουν μωρό. Το νεκροταφείο δεν μπορώ να πω έτσι όπως είμαι. Υπάρχει τελικά Θεός. Απλά αργεί να αντιδράσει. Dimitris kena tegur oleh Pak Rektor Aristoteles karena mendatangi kediaman Mantos begitu saja. Dimitris juga diminta mengakhiri investigasinya karena Dimitris menganggap Paijo si pembunuh telah menegakkan keadilan meski dengan cara membunuh. Selain itu Dimitris juga dianggap menyamakan kasus Mantos dengan ayahnya yang sama-sama korban tabrak lari. Akan tetapi di hari itu tanggal 22 Mei, sesuai prediksi Dimitris, Tony ditemukan telah dibunuh di persembunyiannya yang berada di gedung kosong. Lalu sesampainya di TKP tersebut terlihat kondisi Tony yang kedua tangannya dirantai serta tubuhnya bersimbah darah. Seperti biasa tulisan Yunani kuno dengan darah korban juga ada di sana, yaitu apa yang seharusnya kulakukan tapi tidak kulakukan, apa yang kulakukan tapi seharusnya kulakukan. Selain itu menurut tim forensik, pelakunya pasti sangat paham dengan zat-zat anestesi karena ternyata di tubuh semua korban terdapat berbagai zat anestesi yang berbeda-beda. Lalu di jantung Tony juga terpaku plat nomor berakhiran 220. Τι έπρεπε να κάνω και δεν το έκανα. Πυθαγόρας. Αυτή ήταν καρφωμένη στην καρδιά του. Από αυτό το σημείο του χορηγήθηκε αναισθητική ουσία που του χορηγήθηκε. Jika teori Dimitris benar, maka Tony adalah korban yang terakhir. Apostolos pun sangat berterima kasih atas bantuan Dimitris dan memintanya agar menyerahkan urusan pencarian Paijo alias pembunuh bernomor 220 ini ke polisi. Namun Dimitris masih ingin membantu jika memang dibutuhkan.
Dimitris masih terus kepikiran dengan kasus tersebut lur, sampai akhirnya dia mendatangi makam Cleo dan menemukan liontin nomor 284 di sana. Persis seperti di awal film, yaitu gadis bocil dihadiahkan liontin oleh kakeknya yang berukiran wajah filsuf Pitagoras saat ultah ke-10. Lalu Dimitri pun curhat ke Aristoteles apa yang harus seseorang lakukan jika ingin memperbaiki sesuatu di dunia yang penuh dengan ketidakadilan. Aristoteles pun menjawab bahwa orang itu harus menggunakan kemampuannya demi kebaikan, namun jangan sampai ikut terjerumus dalam kejahatan maupun praktik ketidakadilan. Ό,τι μπορείς. Φτάνει να μη σαπίσεις μαζί του. Pada malam dini hari yang ke-220, yaitu di tanggal 8 Agustus, Dimitris yakin Paijo akan datang mengunjungi makam Cleo dan dia memperhatikan dari jauh. Ternyata dugaan dan teorinya benar lur. Sosok Paijo datang ke sana untuk berziarah ke makam Cleo. Dimitris pun langsung mendatanginya dan mengatakan jika di hari yang ke-220 ini, sosok 220 pasti datang untuk mengabarkan si 284 jika mereka yang seharusnya bertanggung jawab telah dihukum. Setelah itu Paijo pun membuka hoodie-nya dan ternyata dia sahabat baik Cleo, yaitu Danae lur. Gadis kecil yang berulang tahun di awal film ternyata adalah Danae, dan di hari itu dia memberikan liontin 284 ke sahabat sejatinya, yaitu Cleo. Sungguh scene yang benar-benar menyayat hati karena mereka selalu bersama, bahkan satu sekolah, satu kampus, dan terus bersahabat hingga dewasa, sampai akhirnya maut yang sangat tragis memisahkan mereka. Χρόνια πολλά, Δανάη. Ευχαριστώ, Κλειό. Την πέτη της καταστροφής τιμωρήθηκα. Σωστά. Είμαστε αναχώριστες. Ήταν οι φίλοι μου, ο άλλος με αυτός. Νόμιζα ότι κάποτε θα το έστω ότι θα μάθαινα να ζω με αυτό. Πέρασε ποτέ από το μυαλό. Η συγχώρεση είναι δουλειά του Θεού. Αν ο νόμος ήταν δίκαιος, δεν θα χωρούσε ερμηνεία. Setelah itu kita diperlihatkan scene bagaimana cara Danae membunuh setiap korbannya. Lalu Danae pun mengatakan jika saja sistem hukum benar-benar adil dan jujur, maka orang seperti Tony pasti mendapat hukuman yang setimpal. Namun faktanya dia bebas melenggang begitu saja karena menyogok beberapa oknum. Dimitris pun bertanya apakah Danae pernah terfikir untuk memaafkan mereka semua yang terlibat. Namun Danae hanya menjawab jika dia melakukan apa yang memang menurutnya harus dilakukan, dan hanya Tuhanlah yang bisa memaafkan mereka semua. Mendengar itu, alih-alih melaporkannya ke polisi, Dimitris pun membiarkan Danae begitu saja. Karena bagi Dimitris, alasan Danae logis. Dia hanya ingin memberi hukuman kepada pelaku, yaitu Tony dan 4 orang lainnya yang seharusnya bisa berkata jujur dan menegakkan keadilan dengan membela Cleo sebagai korban. Εγώ έκανα το χρέος μου. Δεν μετανιώνω γιατί κάνε και εσύ το δικό σου. Setelah semua yang terjadi, kini Dimitris belajar menghadapi perpisahan yang bagaimanapun harus terjadi. Pada akhirnya Dimitris merelakan kepergian sang ayah dengan meminta dokter untuk melepas mesin penopang kehidupan agar beliau tidak tersiksa lagi. Aristoteles berusaha menenangkan Dimitris yang masih berduka atas meninggalnya sang ayah. Setelah itu Aristoteles memberikan amplop yang dikirimkan ke kampus atas nama Dimitris. Ternyata amplop itu dari Danae lur, yang memberikan liontin nomor 1210 dan merupakan pasangan bilangan bersahabat dari 1184. Lalu film pun ditutup dengan Dimitris yang menggantungkan liontin tersebut di papan tulis dengan foto masa kecil Danae dan juga Cleo. Πιστεύω ότι πήρες τη σωστή απόφαση για τον πατέρα. Κουράγιο. D'ailleurs, après, on a trouvé la suivante, par exemple. Abuyar, pasti sebagian besar dari kalian baru tahu kan film ini. Sama aku juga lur. Gimana menurut kalian film ini seperti apa? Komen di bawah. Assalamualaikum.